Nuwun, sedulur semua, jumpa lagi dengan saya Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Di sini saya ingin membahas tentang makrifat model modern. Makrifat secara modern itu seperti apa? Nah, di dalam kalimat syahadat, dimanapun agama, menyebutkan bahwa saya bersaksi. Arti dari bersaksi itu adalah menyaksikan sendiri kehadiran Allah, kehadiran Tuhan, kehadiran Nabi Muhammad, kehadiran Isa Al-Masih, kehadiran Yesus Kristus, kehadiran Wisnu, Siwa, Brahma. Kita menyatakan sendiri dan melihat sendiri. Nah, sayangnya selama ini kita hidup di Nusantara ini, di Indonesia ini yang serba maju, gemah lipah, loh jinawi, makmur, itu kita semua justru malah disibukkan dengan syariatnya. Aturan-aturan, hafalan-hafalan. Jadi kita terlena dengan syariat-syariat, dengan aturan, dengan hafalan-hafalan yang harus kita mampu kuasai. Nah, padahal alam semesta kita itu sungguh cerdas, sangat cerdas. Nah, bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan kecerdasan alam? Contohnya seperti ini. Jika ada orang punya mobil mewah, yang dipandang adalah, wah, mobilnya bagus, saya ingin beli. Bagaimana caranya saya bisa beli? Nah, inilah orang-orang yang berada di ranah syariat, atau orang-orang yang berada di ranah kulit, belum masuk ke dalam. Tapi kalau orang masuk ke dalam, tentunya akan memikirkan bagaimana kerumitan membuatnya. Kalau bisa saya buat sendiri. Nah, ini hanya sekian persen di warga negara Indonesia yang punya keahlian seperti ini. Nah, inilah sebetulnya saatnya kita menjadi makrifat Indonesia. Tidak usah bergantung pemerintah, tidak usah bergantung yang lain. Kita berusaha sendiri. Seperti misalnya, ada kampung naga, itu tanpa listrik pun bisa hidup. Ada desa terpencil yang belum ada jalan, bisa membangkitkan listrik dengan turbin air. Tanpa bantuan dari perusahaan listrik negara. Nah, ini yang sudah langka di negara kita. Sebagian besar teman-teman sudah bergerak di seluruh Indonesia ke desa-desa terpencil, mengusahakan bagaimana kita membuat turbin, bagaimana bisa menyalakan listrik, konsumsi listrik tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah. Walaupun sekarang pemerintah juga mulai masuk ke desa-desa terkecil. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan hafalan, kulit, aturan, kita terlena dan maunya kita membeli. Kita menjadi malas untuk berpikir. Nah, disinilah letak kemunduran kita daripada leluhur-leluhur kita yang dulu. Kecerdasan kita menjadi mati, tidak berkembang. Banyak orang pintar sekarang,
tapi tidak cerdas. Karena kemalasan tadi. Nah, sebagai orang dari bumi Nusantara, kita semua berkewajiban terpanggil untuk mengelola bumi Nusantara ini. Jangan sampai bumi kita yang kaya ini, yang semua negara itu menginginkannya, bahkan menjajah sampai sekarang ini masih menjajah, menikmati hasil dari bumi kita. Sedangkan kita sendiri yang asli, mengaku asli warga Indonesia, disibukkan dengan hafalan-hafalan sehingga hanya bisa membeli. Kalau nggak bisa membeli ya udah kalah. Yang memanfaatkan adalah luar negeri. Itu artinya kita belum merdeka penuh. Kita itu dijajah. Makanya ada lagu Bumi Pertiwi. Kulihat Ibu Pertiwi menangis. Mas Intannya dikenang. Kenapa? Hanya bisa mengenang. Sampai sekarang pun kita hanya bisa melestarikan adat leluhur seperti sesaji, seperti itu. Tapi kecerdasan leluhur belum bisa kita cerna, belum bisa kita tangkap. Kita hanya bisa melestarikan adatnya, tradisinya, mantra-mantranya, tapi kesaktian leluhur, kecerdasan leluhur belum kita seujung kukunya saja belum, karena kita sudah disibukkan dengan politik tadi. Ya, itu memang sudah direkayasa agar bangsa luar bisa memiliki Indonesia tanpa berperang. Jadi sedulur, marilah kita bangkit. Kita buktikan bahwa kita ini benar-benar putra Nusantara yang mempunyai leluhur begitu istimewa, menjadi center of dunia. Mari kita bergerak supaya bisa menjadi center of dunia. Kembali kejayaan Nusantara kita kembalikan. Karena sifatnya alam seperti ini, ketika sama seperti manusia, ketika manusia itu gatal pasti akan digaruk. Sama, alam juga seperti itu. Kalau kita terlalu mengeksploitasinya, maka alam juga yang akan memusnahkan yang mengeksploitasi itu. Yang untung siapa? Orang luar negeri, karena mereka di luar. Mereka hanya mengeruk keuntungannya. Yang rugi siapa? Kita-kita, masyarakat. Ketika terjadi bencana, yang rugi siapa? Apakah yang melakukan pembalakan hutan? Apakah yang melakukan pengerukan emas, tambang, nikel? Tidak, mereka tidak merasakan itu. Yang rugi masyarakat, kita sendiri. Grassroots, arus bawah. Padahal kekuatan terbesar dari Nusantara dari dulu adalah arus bawah, rakyat kecil. Maka dari itu, mari kita bangkit, tingkatkan kecerdasan, jangan mudah diadu domba, supaya kita jangan disingkirkan oleh alam, tapi kita betul-betul terpilih kembali untuk meneruskan jejak kita di alam ini. Silahkan direnungkan. Saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu.